Halo CS Banpos, kembali lagi bersama saya Gina Maslahat dalam program Jurnal Banpos. Hari ini saya akan membacakan ringkasan berita pilihan yang ditayangkan pada Koran Harian Banten Pos edisi Selasa 12 Januari 2021. Sebelum kita sampaikan berita-berita yang sudah kami siapkan untuk CS Banpos, jangan sumeh untuk subscribe dan wayahe like, comment, and share karena banyak video menarik yang bisa Anda saksikan di Banpos Channel. Berita pertama yang kami angkat adalah penertiban Duge Memble. Tempat hiburan malam atau THM yang membandel atas aturan perizinan dan aturan operasional yang ditetapkan selama masa pandemi COVID-19 seolah tak tersentuh. Sejumlah tempat yang dikenal dengan sebutan dunia gemerlap atau dugem itu masih bebas beroperasi, terutama mereka yang berada di Jalan Lingkar Selatan atau JLS yang merupakan perbatasan antara Kabupaten Serang dan Kota Cilegon. Gerakan Bersama Anti Kemaksiatan atau Gebrak Banten sangat menyayangkan sikap tidak tegas dan pilih-pilih dari pemerintah kabupaten. Pasalnya, 11 tempat dugem yang masuk ke wilayah Kabupaten Serang itu sempat dipasangi segel, namun dirusak oleh pemiliknya dan sampai kini masih beroperasi. Salah satu anggota Gebrak Banten, Andika, ia mengungkapkan pihaknya memiliki rekaman video dan foto bahwa ada 11 THM yang pernah disegel oleh Pemkab Serang, di mana saat itu pernah dirusak hingga disegel terakhir pada 13 November 2020. Ia menegaskan Gebrak Banten menuntut keadilan dan kelanjutan penegakan hukum kepada Satpol PP dan Pemkab Serang. Pihaknya juga mendapatkan informasi dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu atau DPMP-TSP Kabupaten Serang bahwa 11 THM tersebut tidak memiliki izin alias ilegal. Terpisah, banyaknya permasalahan terkait keberadaan dan izin operasional tempat dugem di Cilegon dibahas oleh wakil rakyat dan dinas terkait. Hal itu dibahas dalam rapat dengar pendapat atau hearing Komisi 1, 3, dan 4 DPRD Cilegon bersama OPD terkait di ruang rapat DPRD Cilegon. DPRD mendesak Pemkot Cilegon untuk segera mengevaluasi rencana induk pengembangan pariwisata daerah atau RIPDA yang telah diajukan ke Pemprov Banten. Ketua Komisi 1 DPRD Cilegon, Hasbudin, mengatakan pemerintah memiliki kewajiban untuk menata keberadaan THM di kota Cilegon. Tentunya penataan tersebut harus sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kewenangan yang ada di pemerintah itu sendiri. Politisi Partai Amanat Nasional atau PAN itu menilai Pemkot Cilegon seolah hanya hadir saat masyarakat gencar melancarkan protes saja, sedangkan keberadaannya hilang saat tidak ada protes. Di tempat yang sama, Ketua Komisi 3 DPRD Cilegon, Erik Erlangga, mengatakan harus ada evaluasi secara spesifik terutama terkait dengan izin penyelenggaraan THM yang saat ini diketahui hanya merupakan sarana pendukung hotel dan restoran. Erik mengungkapkan, Cilegon sebagai kota industri akan sulit lepas dari keberadaan THM. Namun demikian pihaknya mendesak pemerintah untuk mempertegas izin dan aturan operasionalnya. Sementara itu, Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Disparbud Cilegon, Mamat, menjelaskan dalam RIPDA yang diajukan, Disparbud hanya merekomendasikan untuk usaha-usaha pariwisata, salah satunya adalah restoran dan hotel. Berita selanjutnya kami mengangkat penilaian kondisi politik yang terjadi di Kota Serang. Judulnya adalah Komunikasi Duet AJ Kendor Buruk. Buruknya komunikasi pada kepemimpinan duet wali kota dan wakil wali kota Serang, Syafruddin Subadri Usuludin, disayangkan partai pengusungnya. Hal tersebut dinilai sangat merugikan, baik bagi pasangan yang dikenal dengan tagline AJ Kendornya maupun bagi masyarakat Kota Serang. Ketua DPC P3 Kota Serang, Uhen Juhaeni, mengatakan bahwa dirinya sangat menyayangkan dan prihatin dengan kondisi tersebut. Apalagi baru-baru ini diketahui bahwa Wakil Wali Kota Serang, Subadri Usuludin, tidak tahu bahwa akan ada pelantikan Nanang Saifuddin menjadi Sekda Kota Serang. Padahal menurutnya, Sekda merupakan salah satu jabatan yang sangat penting, sehingga jika benar Wakil Wali Kota Serang tidak hadir dalam pelantikannya, ia mencurigai adanya ketidakharmonisan dalam kepemimpinan AJ Kendor itu. Bahkan, Uhen mengaku bahwa dirinya curiga Wakil Wali Kota tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan pada penentuan Sekda Kota Serang.
Kendati hal tersebut memang hak prerogatif dari wali kota, namun seharusnya tetap melibatkan wakil wali kota. Ia menegaskan, keduanya merupakan satu pasangan. Mereka memiliki visi misi dan program yang sama dalam satu periode kepemimpinan. Maka dari itu, keduanya harus berjalan seiring dan seirama. Ya, saya sebagai partai pengusung merasa prihatin terkait dengan pemberitaan bahwa wakil wali kota tidak hadir di acara pelantikan Sekot Kota Serang, di mana harapannya Sekot ini menjadi prem model untuk mendorong keberlangsungan pembangunan di Kota Serang. Nah, tetapi ketika wakilnya tidak hadir, saya merasa ada yang janggal. Ada yang janggalnya di mana? Ini kan Sekot ini manajerialnya roda pemerintahan, ya. Tapi ketika wakilnya tidak hadir, ini kan patut dicurigai sejauh mana harmonisasi antara wakil wali kota dengan wali kota. Nah, saya belum melihat apakah ini kesalahan ada di wakil wali kota atau di komunikasi atau informasi di Humas Pemkot Serang. Nah, jadi Pemkot Serang, saya melihatnya ini ada masalah, gitu loh, di komunikasi. Masa satu ruangan tidak tahu rencana pelantikan? Nah, apakah yang tidak tahu ini hanya pelantikannya saja atau pada saat memutuskan? Ya kita betul lah bahwa keputusan untuk menetapkan Sekot itu ada di tangan wali kota. Ya, hak prerogatifnya beliau. Tapi jangan lupa bahwa keberlangsungan dari penentuan Sekot ini adalah keberlangsungan dari program berdua. Gitu. Jadi setidaknya walaupun hak prerogatifnya Pak Wali Kota, wakil wali kota harus ada, ya entah sebagai menyetujui atau ya mereka harus tahu, wali kota, wakil wali kota harus seiring seirama. Karena apa? Program mereka itu program berdua, dipilihnya juga berdua. Gitu. Tidak kampanye sendiri-sendiri. Gitu. Jadi itu harapan saya. Jadi ada apa gitu loh. Ringkasan berita tadi sekaligus menutup jurnal Banpos hari ini. Jangan lupa untuk membaca berita selengkapnya di koran harian Banten Pos yang bisa didapatkan di loper-loper terdekat. Bisa juga dapatkan edisi digitalnya di langganan grup WhatsApp yang linknya ada di deskripsi video ini. Selain itu, koran harian Banten Pos bisa diunduh di portal berita banpos.co. Saya Gina Maslahat, pamit undur diri.